Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian dan juga teman-teman semester 5 kelas A yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Muzaki dengan NIM 21081050028. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan kepada kalian hasil menulis proposal saya yang berjudul Analisis Perbandingan Hasil Belajar Matematika terhadap penggunaan media pembelajaran konvensional dan media pembelajaran modern. Langsung saja. Bab 1 pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh urgensi mengenai media pembelajaran pada proses pembelajaran. Kita tahu bahwa media pembelajaran itu merupakan sebuah alat bantu yang digunakan oleh guru ataupun yang mengajar lainnya dalam proses pembelajaran untuk membantu proses pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan lebih optimal. Seiring dengan berkembangannya zaman, kita tahu bahwa media pembelajaran ini semakin berkembang akibat teknologi dan berbagai jenis macamnya itu sangat banyak dan juga variasinya ini juga sangat banyak. Namun, walaupun dengan media pembelajaran ini semakin modern, semakin banyak variasinya dan juga semakin canggih, tetap saja bahwa media pembelajaran konvensional seperti buku tulis ataupun papan tulis ataupun lembar kerja siswa yang lainnya seperti itu tidak kehilangan tempatnya, bahkan masih sering digunakan. Oleh karena itu, urgensi mengenai media pembelajaran konvensional dan modern ini nantinya akan menjadi sebuah dilema di mana apakah kita tetap akan mempertahankan media pembelajaran konvensional atau kita beralih kepada media pembelajaran modern, yang kita tahu bahwa media pembelajaran konvensional ini masih ada tempatnya, masih kita gunakan. Lalu urgensi selanjutnya ini, media pembelajaran ini sangat membantu kita sebagai guru, calon guru dalam proses pembelajaran, yang dimana nantinya itu dalam proses pembelajaran itu akan semakin efektif, yang dimana hasil belajar siswa ini akan semakin meningkat dan juga membuat individu peserta didik dan juga siswa itu semakin meningkat atau pintar. Oleh karena itu, kita perlu ketahui perbandingan antara dua media pembelajaran ini. Manakah yang lebih efektif? Apakah media pembelajaran modern ini lebih membuat hasil belajar itu meningkat, atau media pembelajaran konvensional ini masih ada pada tempatnya, yang dimana masih sering digunakan dan juga masih sering menjadi pedoman dari guru yang sering digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu, pernyataan masalah yang didasari oleh penelitian ini yaitu adanya indikasi bahwa pembelajaran matematika menggunakan media pembelajaran modern ini tidak menjadikan hasil belajar lebih baik daripada menggunakan media pembelajaran konvensional. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah secara umum dalam proses pembelajaran ini penggunaan media pembelajaran modern menjadikan hasil belajar itu lebih rendah daripada pembelajaran menggunakan media konvensional? Lalu pertanyaan yang kedua, apa dampak yang mempengaruhi perbedaan hasil belajar matematika yang dihasilkan oleh penggunaan media pembelajaran konvensional dengan media pembelajaran modern? Jika benar, apa saja faktor penyebabnya? Lalu bab 2, tinjauan literatur. Tinjauan konseptual yang mendasari penelitian ini yaitu, pertama ini ada media pembelajaran. Kita tahu bahwa media pembelajaran ini adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan atau materi sebagai alat yang dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, serta perasaan peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran, guna untuk tercapainya suatu tujuan kegiatan pembelajaran, yaitu hasil belajar. Lalu media pembelajaran konvensional
merupakan suatu media atau alat pembelajaran sederhana buatan tangan manusia tanpa bantuan mesin yang digunakan untuk mempermudah serta memperjelas penyampaian materi pembelajaran dari guru kepada siswa. Contohnya seperti buku, ya tadi buku paket, buku ajar atau papan tulis ataupun lembar kerja siswa dan lain-lain. Lalu media pembelajaran modern ini ialah media pembelajaran yang mengacu pada berbagai alat dan teknologi terkini yang digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran, yang dimana media ini didesain untuk menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi serta digitalisme guna menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, dinamis, dan relevan. Lalu selanjutnya, seperti yang kita singgung pada media pembelajaran, yang dimana penggunaan media pembelajaran ini gunanya untuk tercapai suatu tujuan kegiatan pembelajaran, yang dimana tujuan kegiatan pembelajaran tersebut ialah hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah melalui kegiatan belajar. Lalu tinjauan teori yang digunakan pada penelitian ini ialah teori kognitif. Teori kognitif ini memiliki dampak signifikan pada penggunaan media pembelajaran, baik yang bersifat konvensional maupun modern, dalam meningkatkan hasil belajar matematika. Dalam konteks media pembelajaran konvensional, teori kognitif ini menekankan pentingnya menyajikan informasi dengan cara memfasilitasi pemahaman siswa. Dan juga sama media pembelajaran modern ini, teori kognitif itu menekankan pentingnya menjaga informasi dan juga mengolah interaksi serta mengolah kreativitas siswa menjadi pembelajaran itu menjadi lebih relevan dan juga berbasis kontekstual. Lalu selanjutnya ada teori konstruktivisme. Dalam teori konstruktivisme, guru dapat menggunakan media pembelajaran ini untuk merancang kegiatan di mana siswa diarahkan untuk menemukan konsep-konsep matematika melalui eksplorasi dan refleksi mandiri. Hal ini memungkinkan siswa untuk membangun pemahaman mereka sendiri dan melibatkan proses mental yang lebih mendalam. Lalu selanjutnya ada penelitian-penelitian menjadi acuan atau penelitian terdahulu pada penelitian yang akan saya lakukan ini. Pertama yang dilakukan oleh Yaumil pada tahun 2018, yaitu penerapan media pembelajaran matematika terhadap hasil belajar peserta didik pada materi pokok bahasan mengenai satuan jarak dan kecepatan di kelas 5 SDN 241 Impres Perumnas Temalia. Lalu yang kedua ada penelitian dari Anissa tahun 2021 dengan judul Perbandingan Hasil Belajar Siswa antara penggunaan media poster yang dimana merupakan media pembelajaran konvensional dengan media audiovisual pada materi pembelajaran fikih di SMP Islam Terpadu Ibnu Khalil. Lalu yang terakhir ada penelitian dari Kadir tahun 2015. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian HA adalah ada perbedaan yang signifikan bahwa terhadap hasil belajar antara pengguna media pembelajaran konvensional ini dan media pembelajaran pada proses pembelajaran ini, pada proses pembelajaran matematika itu ada perbedaan yang signifikan, sedangkan HO-nya ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar antara pengguna media pembelajaran konvensional dan media pembelajaran modern pada proses pembelajaran matematika. Lalu di bab 3, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, deskriptif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian ex post facto atau penelitian kausal komparatif. Penelitian ex post facto atau kausal komparatif bertujuan untuk menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan yang sudah terjadi. Dan yang terakhir ada referensi. Berikut ini referensi yang saya gunakan pada penyusunan proposal kali ini. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya undur diri, Muhammad Rifki Muzaki dengan NIM 210810528. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.